Halo Joe, welcome back to Criminal. Ya, karena kemarin gue baca-baca komen ya, udah banyak dari lu yang lumayan bosen sama kasus mafia. Jadi hari ini gue bakal bahas serial killer lagi. Nah, beda sama serial killer lainnya. Kalau serial killer lainnya tuh mereka tuh apa ya? Mereka jadi serial killer tanpa mereka sadar ya kan. Kalau kali ini emang cita-citanya mau jadi serial killer, Cok. Sampai dia tuh apa ya, melajarin kayak gimana caranya jadi serial killer yang bener, gimana cara menghapus jejak, kayak gitu-gitulah. Jadi resolusi tahun barunya si orang ini. Intinya si orang ini nih terobsesi sama kayak gimana caranya bisa ngelakuin kejahatan dengan sempurna tanpa ketahuan segala macem. Ya, penasaran gimana ceritanya? Berhasil ditangkap atau enggak orang ini? Dan kenapa kok orang ini tuh sampai punya punya cita-cita yang cukup aneh gitu ya, mau jadi serial killer ya. Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Jadi orang yang mau gue ceritain ini bernama Colin Ireland. Dia tuh lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1954 di kota Dartford di Inggris. Nah, mamanya yang bernama Dorothy Ireland. Dorothy ini ngandung si Colin waktu umurnya tuh masih muda banget, Cok. Kayak masih 17 tahunan lah, masih remaja ya. Jadi hamil di luar nikah. Nah, tapi pacarnya yang ngamilin Dorothy itu kabur, Cok. Jadi waktu Colin lahir itu dia udah gak punya bapak, udah gitu maknya juga masih muda banget, masih remaja ya. Nah, terus waktu Colin lahir, ya tadi gue bilang Dorothy kan masih umur 17 tahun ya. Dia belum punya pekerjaan juga. Jadi gak mungkin juga gitu dia ngurusin anak sendirian. Dia gak bisa gitu. Akhirnya Dorothy mutusin buat pulang ke rumah orang tuanya di Martle Road ya, masih di kota Dartford di Inggris. Dorothy pulang minta bantuan sama orang tuanya buat ngerawat si Colin. Nah, ini nggak gitu banyak ya tentang background masa kecilnya si Colin, kayak kehidupan detailnya gimana. Tapi intinya katanya nggak adanya sosok bapak di kehidupannya si Colin ini sangat sangat mempengaruhi kepribadiannya si Colin lah. Udah gitu di tahun 1950 orang-orang yang hamil di luar nikah tuh dipandang rendah banget, Cok, di Inggris, Cok. Jadi ya Colin cukup berat lah masa kecilnya karena mamanya direndahin. Udah gitu mamanya Dorothy, orang tuanya Dorothy juga kena imbasnya di rendah-rendahin sama orang sekitarnya, sama tetangga segala macamnya. Jadi mungkin itu juga jadi dampak lah buat kepribadiannya si Colin. Nah, terus finansialnya si Colin ini juga nggak yang sampai susah-susah banget, tapi ngepas gitu. Karena ya walaupun Dorothy udah minta bantuan orang tuanya Dorothy ini juga kehidupannya ngepas. Yaitu mereka tuh bahkan sering banget pindah-pindah rumah, ditendang dari rumah karena nggak bisa bayar sewa gitu ya. Terus di tahun 1970 waktu si Colin ini udah masuk ke umur 16 tahun, si Colin itu ngadu nasib lah ke London ya, ke kota besar dengan harapan ya nasibnya bisa lebih bagus ya kan. Tapi di London hidupnya sama aja, Cok. Malah makin gak jelas, Cok, makin parah. Karena ya waktu ke London si Colin gak tahu mesti ngapain, dia gak dapat kerja, dia bahkan tidurnya tuh di jalanan, Cok. Jadi homeless, Cok, di bangku taman, pokoknya tempat yang bisa dia buat tempat tidur dia tidurin lah. Dan dari umur 16 tahun Collins itu tuh udah sering main ke tempat-tempat yang banyak sesuka sesama jenis gitu ya, penyuka sesama jenis cowok. Di Collins udah sering main ke situ. Jadi ya dari kecil udah ngelihat hal-hal yang menyimpang gitu ya. Dan dari umur 16 Collins ini juga udah sering banget terlibat masalah, udah sering ngelakuin kegiatan kriminal gitu. Walaupun kriminalnya masih kayak kecil-kecil gitulah, kayak nyopet, nyuri barang orang. Jadi dari kecil, dari remaja, Colin tuh sering keluar masuk penjara lah. Penjara di bawah ini ya, penjara buat anak di bawah umur ya, bukan penjara yang buat orang dewasa. Total ya, di umurnya yang ke-20, Colin itu udah punya sekitar 50 catatan kriminal, Cok. Jadi ya, dia udah berapa belas atau puluhan kali keluar masuk penjara dari umur remajanya. Nah, tadi pas dia awal ke London kan udah susah tuh nyari kerja. Dia punya catatan kriminal, tambah susah lagi, Cok. Tapi sampai akhirnya Colin ini tetap berusaha lah, karena ya kalau dia nggak kerja makan pakai apa, Cok. Dia dapat nih kerjaan di klub yang isinya itu penyuka sesama jenis ya. Jadi Colin tuh jadi penjaga di klub malam itu. Dan di sini Colin ini terjerumus semakin dalam lah di komunitas penyuka sesama jenis cowok ini. Sampai akhirnya di tahun 1981 di umurnya yang ke-27 tahun si Colin akhirnya nikah. Tapi nikahnya sama cewek Tapi namanya itu nggak dikasih tahu. Istri pertamanya si Colin
Collins ini. Tapi yang jelas istri pertamanya Collins itu tuh dia tuh punya disabilitas gitu. Istrinya nggak bisa jalan dengan normal, jadi harus pakai kursi roda. Semenjak nikah si Collins ini langsung bener cok, kelakuannya langsung bener, langsung kayak normal aja. Pada umumnya dia tinggal di perumahan yang bisa dibilang decent lah ya, cukup baik gitu, gak yang lingkungan parah-parah banget kayak masa kecilnya. Tinggal di lingkungan yang cukup oke. Bahkan dia cukup cukup dihormatin sama tetangga-tetangganya cok, karena kelakuannya itu katanya baik gitu ya, sering mingle, ngobrol segala macamnya lah. Nah di sini Collins seneng banget nih karena ya dia dihormatin ya kan sama tetangga-tetangganya, sama temen-temennya. Dan buat yang tanya kenapa Collins ini nyari istrinya yang disabilitas, nantinya itu katanya ada yang bilang ya, para ahli itu bilang karena si Collins itu dari kecil tuh selalu dipandang rendah gitu, nggak pernah punya power ya. Jadi Collins nih haus akan power lah istilahnya, makanya dia milih istri yang ya tergantungan gitu sama si Collins. Karena kan istrinya ya, kalau mau jalan harus pakai kursi roda kan, otomatis ya butuh bantuannya si Collins lah. Dan Collins tuh seneng gitu sama hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang kayak wah lu nggak bisa apa-apa, lu nggak ada gua. Terus dia tuh juga suka sama orang-orang yang ngehormatin dia gitu, suka ditinggi-tinggiin gitu. Makanya waktu habis nikah kehidupannya berubah 180 derajat. Collins nih seneng banget lah, akhirnya dia bisa dapetin perasaan yang dia mau gitu ya. Tapi tahun 1986 setelah 5 tahun dia nikah, Collins ketahuan selingkuh cok. Nya ketahuan tuh sama istrinya kan, dicerain langsung sama istrinya. Dan beritanya tuh langsung nyebar cok, langsung nyebar ke tetangga-tetangganya. Dan ya langsung tuh otomatis tetangganya yang tadinya respect sama Collins langsung ya gimana ya, kayak ngelihat Collins nyelingkuhin istrinya, apalagi istrinya punya kebutuhan khusus ya kan, pasti pada gedek ya. Jadinya ya dipandang rendah lagi. Kehidupan yang tadinya Collins udah dapet kehidupan yang dia impi-impikan, hilang langsung sekejap cok. Ya salah dia sendiri juga sih ya. Tapi nggak lama setelah Collins cerai, dia langsung pacaran lagi sama seorang wanita bernama Janet Young. Si Janet Young nih seorang udah pernah nikah lah dulunya, tapi udah cerai ya. Jadi mereka tuh ketemu di sebuah klub lah. Si Janet tertarik sama si Collins ya kan, dan ya Janet muji-muji Collins. Dan kayak yang tadi gue bilang, Collins kan seneng banget tuh ditinggi-tinggiin. Mereka ngobrol, ketemu. Padahal di klub itu si Janet ini udah dibilangin sama ya orang-orang yang reguler di klub itu, di bar itu, bilang kayak jangan deket-deket sama cowok itu. Tuh cowok itu kayak kurang bener lah, dia pernah selingkuh segala macam gitu-gitulah. Ya Janet mungkin udah udah suka banget gitu sama si Collins, jadi bodoh amat cok. Tetap mereka pacaran. Akhirnya si Collins sama Janet makin deket. Terus 3 bulan kemudian setelah mereka pacaran, Collins nikah sama Janet. Awalnya Janet ragu nih sama si Collins karena ya entahlah apa yang terjadi selama 3 bulan. Mungkin Janet udah mulai ngelihat aslinya Collins atau gimana, gue juga nggak tahu. Intinya awalnya Janet nih ragu gitu, dia nggak mau nikah. Tapi ya dibujuk-bujuk lah sama si Collins gitu ya, kayak ayolah segala macam, nanti kalau lu nikah gue kasih ini mungkin gitu kali ya. Sampai akhirnya Janet mau nikah sama Collins. BTW si Janet ini udah punya anak ya, dan anak-anaknya pun hubungannya cukup baik lah sama Collins. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangannya Janet buat nikah sama Collins. Intinya mereka nikah, tapi anehnya Collins malah kabur ninggalin Janet. Jadi mereka nikah nih ya 4 bulan kemudian ya. Jadi di suatu weekend gitulah ya, di hari weekend si Collins ini nganterin Janet sama anak-anaknya itu pergi ke rumah orang tuanya Janet nih, anterin. Tapi si Collins gak ikut masuk. Collins bilang gue ada kerjaan nih, udah lu main-main, nanti sore gue jemput ya. Pergi si Collins, udah nggak pernah balik lagi cok. Si Janet sama anak-anaknya ditinggal doang di situ. Tapi reseknya si Collins, dia balik dulu ke rumah dia sama Janet tinggal, ke rumah ngambil uangnya si Janet sebesar 10.000 pounds cok. Itu kalau uang sekarang sekitar 39 ribuan ya. Jadi kalau dirupiahin berarti ya 700, 600, 700 jutaan lah mungkin. Dia ambil uangnya itu, dibawa kabur cok. Lu bayangin Janet padahal punya anak ya, punya 2 anak cok. Si Collins ini kabur ke daerah Essex ya, masih di Inggris juga ya. Dia pindah ke kota Essex. Terus di tahun 1991 dia ngelamar kerjaan jadi sukarelawan, tapi di tempat kayak penampungan tunawisma gitu ya. Nah, awalnya
Awalnya Collins nih kerjanya bagus banget, Cok. Bahkan teman-teman kerjanya tuh ngelihat Collins kayak wah anjir lo, intinya mantep banget lah, sering dipuji gitu si Collins ya karena kerjanya oke gitu. Tapi lama kelamaan si Collins ngelunjak, Cok. Lama-lama si Collins ini yang tadinya rajin segala macem, dia tuh tiba-tiba jadi orang yang apa ya, sombong, yang arogan, suka ngancem sana sini. Intinya Collins ini jadi apa ya, jadi ngerasa dia tuh yang sangat berkuasa lah di tempat itu. Dan ini bikin ya rekan-rekan kerjanya nyaman ya kan. Terus akhirnya rekan-rekan kerjanya ini bilang ke atasannya gitu, kayak ini Collins kayaknya harus keluar deh. Tahu semua udah mulai nggak nyaman nih sama si Collins. Awalnya atasannya tuh nggak percaya, kayak masa sih orang nih Collins kerjanya bagus kok tadinya segala macem. Terus akhirnya awalnya nggak dipenuhin, tapi dipantau nih sama si atasannya ini. Dan ternyata bener si Collins sifatnya berubah gitu, jadi sombong segala macem lah, suka ngancem-ngancem, suka ngata-ngatain. Akhirnya ngelihat itu sama atasannya, si Collins langsung dipecat, Cok. Dan lagi-lagi Collins yang tadinya udah ngerasain apa ya, udah ngerasain dihormatin gitu ya, udah ngerasa powerful, lagi-lagi hilang dalam sekejap karena kelakuannya dia sendiri, Cok. Nah, di titik inilah si Collins nih tiba-tiba punya resolusi tahun barunya itu buat jadi serial killer, Cok. Dia tuh pengen punya apa ya, dia punya cita-cita pengen jadi serial killer yang sempurna, yang nggak ninggalin jejak di setiap korbannya gitu ya. Kayaknya si Collins di sini mulai nih baca-baca buku tentang cara ngapus jejak, cara apa ya, cara ngelakuin kejahatan segala macam. Gue juga bingung kenapa ada buku yang menjelaskan tentang apa ya, jadi penjahat gitu ya. Akhirnya Collins siapin semua strateginya, peralatannya segala macam yang bakal dia pakai buat ngambil nyawa korbannya. Sampai di tahun depannya, tanggal 8 Maret tahun 1993, si Collins ini mulai ngelakuin plannya nih. Jadi Collins ini bakal nargetin orang-orang penyuka sesama jenis, karena menurut Collins penyuka sesama jenis di tahun itu tuh dipandang rendah. Jadi misal ada penyuka sesama jenis yang hilang gitu, udah nggak dipedulin gitu. Maksudnya apa ya? Polisi udah nggak bakal prioritasin lah. Ya udah tuh akhirnya si Collins datang ke Cole Herne Arms Pub. Itu isinya penyuka sesama jenis cowok semua ya, di London. Nah terus di tahun itu biasanya kalau penyuka sesama jenis itu tuh suka apa ya, suka mainnya itu tuh kasar gitu, sukanya yang kayak ya yang diikat-ikat gitu lah ya. Yang buat yang tahu-tahu aja lah ya, gue nggak mungkin jelasin detailnya. Intinya tahun itu tuh sukanya yang ya gitulah, yang kasar, yang diikat-ikat segala macam. Terus ya udah Collins masuk ke bar itu nyari korbannya, iya kan. Sampai ketemu nih seorang pria berumur 45 tahun ya, bernama Peter Walker. Di bar itu Collins ngobrol-ngobrol sama si Peter, sampai akhirnya Peter sama Collins itu pulang ke apartemennya si Peter lah akhirnya ya udah tuh mereka main kan, sesuai keinginan mereka kan, diikat-ikat segala macam. Yang tadinya cuman main malah diikat beneran, Cok. Si Collins ini malah ngikat korbannya, ngikat si Peter beneran, dan ya disikat, Cok. Dibikin apa ya, dibikin sengsara dulu lah, diambil nyawanya tuh secara sangat perlahan. Mungkin gue bisa jelasin dikit tapi nggak sedetail ini, jadi ya buat lu yang tahu bagus, buat yang enggak ya berarti lu belum waktunya kayaknya. Intinya si Peter nih pakai korek api dinyalain koreknya, terus koreknya tuh diarahin ke alat kencingnya si Peter gitu ya. Diarahin ke situ koreknya lama sampai si Peter nih ya teriak-teriak lah, Cok. Baru dimatiin. Nanti udah diem lagi, koreknya dinyalain lagi di apa ya, alat yang buat kencingnya si Peter itu. Pokoknya gitu-gitulah, berulang-ulang terus lah. Sampai akhirnya udah puas si Collins, baru si Peter disikat nyawanya. Disikat nyawanya itu si Peter dicekek ya sampai apa ya, kehabisan nafas. Dan sebelum diambil nyawanya, si Collins ini nanya dulu ke Peter kayak password ATM lu apa segala macam. Dipaksa buat ngasih pin ATM-nya segala macamnya. Kasih kan, karena ya Peter juga dalam keadaan kesakitan gitu ya. Dikasih, terus malah diambil nyawanya, coba. Diambil nyawanya, besoknya Collins langsung narik semua uang yang ada di ATM-nya si Peter. Ya lumayan lah, ada 200 pound sterling. Itu gue nggak tahu kalau uang sekarang berapa tuh. Terus habis ngelakuin semua itu ditinggal doang, Cok, si Peter. Jasadnya juga ditinggal doang di apartemen. Si Collins pulang, Collins baca-baca koran kan. Di sini Collins bingung, kok nggak ada berita tentang Peter nih. Akhirnya di sini Collins telepon polisi, Cok. Akhirnya di sini Collins telepon jurnalis, Cok. Collins bilang kayak, "Loh Kak, ini di apartemen ini nomor segini ada 2 anjing nih yang kekunci di dalam apartemen. Boleh tolong
bikinin berita nggak biar bisa diselamatin gitu. Terus jurnalisnya malah bilang, lah lu ngapain telepon gue, lu telepon ke penyelamatan hewan lah, kocak ya kan. Terus akhirnya si Colin baru bilang di sini, alasan 2 anjing itu terkunci gara-gara gue udah ngambil nyawa pemilik anjingnya, baru bilang gitu. Jurnalisnya kaget, langsung ditutup teleponnya, telepon polisi si jurnalisnya. Ini polisi datang ke apartemennya si Peter, dan waktu dibuka bener aja ketemu akhirnya jasadnya si Peter. Tapi BTW tadi si Colin ini teleponnya anonimus ya, jadi nggak tahu itu yang nelpon namanya siapa segala macam. Mungkin juga pakai telepon di payphone gitu, telepon di pinggir jalan, jadi nggak bisa dilacak juga. Dan di sini polisi ngelihat jasadnya si Peter nih dengan keadaan yang yang jadi bilang parah banget lah. Tangannya udah diikat ya, terus ada bekas luka di lehernya, ada bekas luka di alat kencingnya segala macamnya lah. Pokoknya keadaannya serem gitu ya. Dan hasil otopsi bilang kalau Peter itu meninggalnya ternyata bukan karena gak bisa nafas, tapi karena keselak muntahannya sendiri aja. Jadi nggak tahu lah itu diapain sama Colin bisa sampai keselak muntahan sendiri. Tapi di apartemennya si Peter itu nggak ada jejak apapun, nggak ada sidik jari, nggak ada sesuatu yang bisa ngeling ini ke Colin gitu ya. Nah tapi di sini Colin ini masih ngerasa kayak ini kok beritanya nggak naik-naik amat gitu. Gue pengennya yang sampai di sampai masuk ke national news gitu, berita nasional segala macam. Akhirnya Colin ngelakuin kejahatannya lagi, itu pengen pengen dianggap aja gitu ya. Karena kasusnya yang Peter ini belum meledak gitu, akhirnya dia cari korban lagi, emang sinting nih orang. Terus di tanggal 28 Mei ya tahun 1993 masih di bar yang sama, masih di pub yang sama, dia masuk ke situ buat cari korban selanjutnya. Ketemulah dia sama seorang pria bernama Christopher Dunn berumur 37 tahun. Ya udah sama kita tadi, nggak beda jauh, diajak ngobrol-ngobrol segala macam. Akhirnya Chris bawa si Colin buat ke apartemennya buat main ya kan. Dan kejadiannya nggak jauh beda ya, jadi nggak perlu gua ulang. Intinya ya dia dibikin sengsara segala macamnya, sebelum meninggal dimintain pin ATM-nya, udahlah gitu-gitu doang. Korbannya ditinggal di apartemennya itu, nggak dihilangin, karena kan tujuannya Colin ngambil nyawa kan biar dapat biar dapat perhatian gitu sama publik ya. Nah kali ini jadi si Chris Dunn ini tuh seorang penjaga perpustakaan kan. Setelah Chris Dunn kehilangan nyawanya, besoknya kan nggak masuk kerja tuh. Temen kerjanya tuh khawatir, telepon polisi. Waktu polisi datang ke apartemennya Christopher Dunn, ya ditemuin lah tuh Christopher Dunn udah nggak bernyawa dan kondisinya juga kurang lebih kayak si Peter tadi ya. Dan di sini karena mungkin satuan polisinya yang ngurusin itu beda, jadi mereka nggak ngeh kalau ini tuh kelakuannya serial killer. Mereka nggak ngeh kalau ini tuh mirip sama kejadiannya si Peter kemarin gitu. Jadi ya udah polisi juga nggak gitu nggak gitu ngambil pusing lah, karena juga nggak ditemuin bukti apapun gitu. Polisi ini di sini cuman nganggep kayak mungkin si Chris nih lagi main gitu sama cowok, terus tapi kebablasan doang gitu. Jadi ya udah di kasusnya dibiarin aja, dianggap kecelakaan. Yang kayak tadi gue bilang, penyuka sesama jenis di tahun itu dipandang rendah banget lah. Jadi sayangnya si Colin bener nargetin para penyuka sesama jenis itu, dan masih belum puas karena beritanya juga masih belum besar. Akhirnya Colin cari korbannya lagi, kali ini seorang pria bernama Perry. Dan ya sama aja, dibawa ke apartemennya si Perry, mereka main, disikat nyawanya, diambil ATM-nya. Nah sampai akhirnya korban ketiga, korban keempat masih sama aja, beritanya nggak gede-gede. Colin ini gemes akhirnya Colin telepon ke kantor polisi Colin bilang ke polisi kayak, kenapa kalian berhentiin investigasi kasusnya si Peter Walker, si korban pertamanya. Habis itu si Colin bilang, udah ngambil nyawa si ini ya, si A, B, C, D, kenapa beritanya nggak ada yang naik? Itu semua saya yang ngambil nyawanya gitu. Habis dapet telepon itu, polisi baru nganggep kasus ini serius nih. Polisi baru ngeh nih, ini kalau ini tuh kelakuannya si serial killer ya. Mulai dibuka lagi investigasinya, mulai dilacak ulang ya. Di sini polisi baru nih minta tolong media buat beritain kalau buat para penyuka sesama jenis, hati-hati nih, lagi ada penjahat yang nargetin lo pada. Lihat berita ini si Colin seneng Nah akhirnya yang diimpi-impikan tercapai Dan walaupun polisi udah buka investigasinya lagi, si Colin masih bisa ngambil nyawa orang Jadi korban kelimanya sama, bernama Emmanuel Sputeri
ya, ketemu di klub segala macem. Nah tapi karena si Colin ini ngambil korban-korbannya itu dari bar atau dari klub yang sama, yaitu Colehern Arms Pub, jadi ya banyak orang dong yang udah ngenalin si Colin ya kan. Akhirnya polisi datang ke Colehern Arms Pub itu, tempat Colin nyari target. Di situ polisi nanya-nanya nih, lu kenal sama pria ini nggak? Ditunjukin foto korbannya, Peter dan kawan-kawannya itulah, tunjukin foto-fotonya. Dan ada beberapa orang, misal nih polisi nunjukin fotonya si Peter Walker, si korban pertama, tunjukin, lu ngelihat orang ini nggak? Oh iya pak, saya ngelihat orang itu terakhir pulang sama seorang pria bernama Collins. Si Collins ini sering banget lah main ke bar ini. So, polisi nunjukin korban kedua fotonya ke orang lain gitu misalnya, tahu korban ini nggak? Nah lihat nggak? Ya, orang lain juga bilang, oh iya pak, ini terakhir pulang sama si Colin, pria namanya Colin, dia reguler lah di pub ini. Dan segitu terus sama korban ketiga, keempat, kelima, dan semua orang ngomongnya kalau 5 korbannya ini terakhir terlihat pulang bareng Colin, cok. Dan di sini ya gampang banget kan polisi nyimpulin kan. Nah terus di korbannya yang bernama Andrew Colliers, polisi akhirnya berhasil dapetin sidik jarinya si Colin ya. Jadi ada sidik jari yang bukan punyanya Andrew di apartemennya Andrew. Sidik jarinya itu coba disamain sama sidik jarinya si Colin, karena si Colin kan dulu pernah masuk keluar penjara kan, jadi udah ada data fingerprintnya gitu. Dan Colin jadi tersangka utama ya kan, coba disamain dan match ya. Langsung digerebek rumahnya Colin ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Di sini di TKP Colin ini mukanya shock banget cok. Mungkin yang ada di pikirannya Colin kayak, anjir gue kira gue udah nggak ninggalin jejak gitu ya, ternyata masih ada sidik jari. Jadi di ruang interogasi mukanya shock banget cok si Colin cok. Terus akhirnya di persidangan Colin dinyatakan bersalah ya. Nah tapi baru sebulan di penjara Colin ini mikir kayak dia itu dinyatakan bersalahnya atas 2 pengambilan nyawa, padahal dia ngambil 5 nyawa orang. Dan Colin ini ngerasa kayak, wah gak bisa nih, gue udah ngambil nyawa 5 orang, masa yang diakuin cuma 2, emang edan cok. Akhirnya Colin bilang ke polisi dia ngaku semuanya cok, kalau ya dia ngambil nggak cuma 2, dia ngambil 5. Dia sebutin semua nyawanya, namanya, dia sebut ceritain gimana prosesnya segala macam. Bahkan di sini si Colin juga ceritain secara detail kayak ya kalau jadi penjahat, jadi serial killer tuh udah jadi mimpinya dari dulu cok. Dari semenjak dia dikeluarin dari tempat kerjanya yang terakhir itu ya, karena dia arogan tadi itu. Sampai akhirnya ya, karena Colin udah ngaku, Colin dinyatakan bersalah lagi dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan naik banding ya. Jadi ya udah bakal dipenjara terus. Ya itu tadi kisahnya si Colin. Gimana menurut lu ya? Komen di bawah. Kalau ada kasus-kasus yang menarik juga boleh komen di bawah ya. Segitu dulu videonya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, share juga ke teman kalian. See you in the next video.